khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk semuanya dari Allah. Jangan licik, giliran yang jelek diseret-seret ke Allah, qadarullah. Giliran yang baik diaku-aku. Itu kurang komplit. Itu banyak orang yang tidak bisa menerima takdirnya. Itu dikarenakan apa? Hatinya yang gelap. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan arba'atun min dzulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang bisa menggelapkan hati. Radarnya itu rusak, error, sehingga apapun yang dikasih, yang dititipkan oleh Allah sama dia, itu diterimanya itu bukan dengan syukur, bukan nikmat. Jadi keterima itu jadi jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia banget. Kenapa? Saya pikir saya sudah dipecat di sini, ternyata diundang lagi. Alhamdulillah. Saya bisa bertemu lagi bersama dengan bidadari-bidadari surga. Kita cukup ku amin dulu soleha. Kita bersama dengan ibu-ibu yang cantik rupawan, ahli majelis taklim dan masjid Darul Iman, yang tak pernah ngeluh kalau jatuh, yang tak pernah nepak dada kalau berjaya. Terus hidup berlaku sama ibu-ibu. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana agar bisa bahagia menjalani takdir Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6, dan yang ke-6 adalah iman bil qada wal qadar, iman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu baiknya ataupun jeleknya, semua tak lepas daripada ketentuan Allah. Kurang yang ngariung di dia ketentuan Allah, mereka seprek itu. Wah, cina ustaz mereka patut takdir Allah. Malam rapi itu hayang dia mau mobil, mau gitu. Itu bisa nggak umum dari tadi takdir Allah. Makanya kalau di kita kalau 4 bulan sunnah wal jamaah biasanya kalau 4 bulan suka ada pengajian, ada yang ngajinya bagian surat Yusuf, ada yang surat Yasin, ada yang surat Al-Kahfi, biar nggak gelap karena kulitnya kan gua gelap kan ya. Gitu. Jadi macam-macam itu tapaul. Kenapa? Karena di usia 4 bulan itu jatuhnya udah pas. Jodohnya mau sama siapa, mau berapa kali nikah, mau kerja di mana, gitu. Kepintarannya berapa, rezekinya segimana, itu udah ada takarannya. Ulangi lagi, baik itu yang senang, baik itu yang kita setujui oleh hati, ataupun sebaliknya yang kita benci, itu semua tak lepas daripada aturan Allah. Kita harus meyakininya, itu rukun iman. Rukun itu fondasi, wajib itu. Kalau kita tidak mempercayai, tidak mengimani bahwasanya segala sesuatu itu adalah qadarullah atau ketentuan Allah, berarti tidak sah imannya. Gitu. Cuma yang jadi masalah misalkan takdir itu ada yang jeleknya, itu gimana itu? Nah, jadi sekuat apapun kita ikhtiar, kalau memang ketentuannya harus begitu, ya begitu. Gak ada yang bisa merubah takdir Allah. Kalau sudah ditetapkan, ya tetaplah sudah. Seperti itu. Tapi jangan salah, yang ditilai itu adalah bagaimana cara kita menyikapi takdir itu.
pelong lah kan dia heula anak sudah ini bahasa Sunda kurang campur lah malam ini tah ayeuna teh lah takdir teh apa kedua ada yang mu'alaq ada yang mubrok yang tidak terkait dengan ikhtiar sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang terkait dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar teh upaya usaha seperti mana contoh kayak takdir Allah bukan hasil ikhtiar kita hanya itu berkaitan dengan ikhtiar. Nggak bisa kita ya Allah berikan aku rezeki amin dagang betul digawe henteu hanya selamat mudah-mudahan di dia sing karelang angkat ke haji daftar lain amin hukum jauh dari lah kita dan kita mah kalau punya uang lupa mau umroh juga daftar mendingan ngelihirin kan orangnya ketika saat pulang healing kan gila layar tancap karena tarang gitu liur pikiran mayar di mayaran terus kayak mana lagi takdir mubrok yang tidak terkait dengan ikhtiar kayak mana contoh kayak kita terlahir dari orang Indonesia itu tulis suku Sunda mengurang Sunda suku Batak mengurang Batak suku Jawa mengurang Jawa suku Romehun utara di sendal seperti itu kita tidak terlahir dari keluarga presiden nah itu takdir mubrok nggak bisa dirubah-rubah itu nggak bisa diupayakan nggak bisa. Nah sampai sana Anda paham dulu kan jadi takdir itu terbagi dua ada mu'alaq ada mubrok ada yang terkait dengan ikhtiar namanya takdir mereka jimol tak nulutan tuh kelakar doa itu takdir yang terkait dengan ikhtiar namanya takdir malah yang tidak terkait dengan ikhtiar mubrok begitu. Lanjut inna fil jasadi mudghatan baida inna fil jasadi mudghatan fa idza suluhat sa'irul jawari wa idza fasadat sa'irul jawari di dalam jasad manusia itu terdapat gumpalan daging yang namanya hati yang mana apabila hati tersebut maslahat baik maka akan baik pula seluruh anggota badannya begitu pun sebaliknya apabila hatinya buruk penyakitan error telat sinyal jaringan jika HP urang keterangan libal rusak gitu maka anggota badannya pun akan seperti itu. Nah sedangkan kapasitas otak kita untuk bisa memahami ini takdir ini baik apa enggak untuk kita itu tergantung hati kita gitu. Sekali lagi bahagia itu diolah sekali lagi bahagia itu diolah bahagia itu diracik bahagia itu diupayakan bukan ditunggu sekali lagi dan kemudian kadar bahagia orang pun beda-beda karena berasal bahagia itu di mana di hati lah ada yang orang gak perlu spring bed gak perlu rumah tingkat 3 tidur di alas tanpa alas pun kadang-kadang tanpa bantal tanpa simut di gegal rungit ke tibrak ada yang kayak gitu ada tapi pat orang mah tipi geus tilu ke di WC aya di kamar aya tengah imah aya salaki kaset malah motor tilu kamar we mah nyeun wae asa hese panggih jeung bahagia teh nya bahagia itu beda-beda malah ada kan kayak yang kayak gini ngadu mati sampai enak ya si ibu anu mah bisa sampai nikah 3 kali aku mah cuma 1 iya gitu kan pengen deh nah gitu nanti tukar tambah misalnya gitu pajarkan memangnya HP tukar tambah kamu usung corona kemarin Pak hampir semua kan nganggur nya kamu terus di naon teh ngarana teh divaksin tuh lapar wae cek bawa anaknya dahar wae malu hees dahar eueuh gadah asal lagi teh nya di itu di dia mau ada romong mau sedangkan jadi lamun hati itu bisa menangkap itu bisa menerima itu bisa menyadari sampai kurang mah usum menjelek weh
Ayah tetangga jatuh, ditanya kurang, ibu kenapa Allah eta sampai berdarah kayak gitu, gimana kejadiannya, gimana celakanya? Qadarullah, singkat. Ayah imah kamalingan gabung kasalahkeun, ditanya ke tetangga, bagaimana awalnya bisa seperti ini? Qadarullah, jawabannya. Ya. Tapi ketika ditanya prestasi, wah ibu hebat suaranya, oh mantap, bisa baca Quran, agama yati rosnawa, itu bagaimana? Dia nyebut qadarullah, gue benar apa benar? Seperti itu, kata salah gitu, kudu nama dua lana dalam badai khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk semuanya dari Allah. Jangan licik, giliran yang jelek diseret-seret ke Allah, qadarullah. Giliran yang baik diaku-aku, itu kurang komplit. Gitu. Banyak orang yang tidak bisa menerima takdirnya. Itu dikarenakan apa? Hatinya yang gelap. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, arba'atun min dhulmatil qalbi, ada 4 perkara yang bisa menggelapkan hati. Radarnya itu rusak, error, sehingga apapun yang dikasih, yang dititipkan oleh Allah sama dia, itu diterimanya itu bukan dengan syukur, bukan nikmat. Jadi keterima itu jadi jelek kayak gitu. Susah gitu. Yang pertama apa coba? Batu sab'an min ghairi mubalati. Yang pertama perut kekenyangan tanpa memperdulikan halal atau haramnya. Celebok gitu. Coba kulima, kan percuma dengan 3 jari, kita mah 5. Yo can beak geus cepet deui. Sawarega kana kantong tah mata para wa kantong teh ngaji kudu curiga teh. Kan beda kalau dengan perawannya. Kalau yang masih muda gitu kan, cuma diicip doang, buka lagi, alis gue buntung, untek. Makannya gak beres-beres. Yang pertama, batu sopan, terlalu kekenyangan. Pagi-pagi kupat, siang seblak. Nah kayak gitu. Tanpa memperdulikan mana halal mana haram. Dalam kitab Sirajul Talibin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jangankan yang haram, yang halal aja kalau kebanyakan itu bakalan si badan, termasuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, bakalan berat dipakai taat kepada Allah. Asli wallahi. Jadi cacak-cacak anu halal loba terima bakal nanti si awak teh berat, diajak tahajud alim, diajak ngaji, wah tersirik panitia 50 kali memerlukan modal teh geus WA mah, geus video mah, geus chat broadcast mah, geus bina ini hari ini akan ada pengajian, pasti sarapan tuh kudu di wawar-wawar aya nu ada janji sadar tuh di sholat wih deui ibu mana teteh karo iman mungkin patut padahal can aya cenah si Ojo eta nanti sok sholawatan lagi can aya berarti akareum wih deui. Kenapa saya tahu? Karena saya dibiasai pengajian dimanapun saya nggak pernah keduluan sama jamaah. Alhamdulillah, jadi tahu mana kapan ngerian si Ojo eta asli. Biasa Ramadan sok kapan dari anak yang lagi nyengsong tong dibenerkan dari pagi ya Allah. Batun sepan perut kekenyangan itu bawa gelap, namun diselap hati error si sinyal teh gitu. Namun ke situ Nurullah gehese agus, jadi diberi nikmat ya satu nikmat, dikasih suami yang ganteng asal patut cicing harga tuh padahal belum aku tampang bubuk ranginan bahlama. Kedua yang bikin ini sumpah, yang bikin hati rusak itu adalah suhbatul zalimin, bersahabat dengan orang-orang yang zalim.
Siapa itu orang dolim? Yang otak dan hatinya bahkan mungkin menyebar sampai ke seluruh aliran darahnya. Yang dipikirin cuma satu, apa? Kesuksesan di dunia. Tak pernah memikirkan akhirat. Jadi nak otak kan imah hayang bukti lega, bil hayang ganti, HP hayang ngawin. Adinya yang mau anyar pangharupna, adinya yang masjid gagal kajabar hayang pangharupna, bari lain sholat hari itu kan khasnya roti. Bahkan ada loh, sekarang yang masuk ke Al-Jabar bukannya ibadah malah joget di sana. Padahal masjid itu saja yasjudu sajdan bahwa sajidun wadaka masjidun usjudlah tasjud masjidun tempat sujud. Bahkan pengajian kayak gini aja. Jadi artinya masjid itu tempat sujud. Berarti yang punya masjid itu siapa? Orang yang sholat, yang ngaji kayak kita juga ini di sini cuma ngontrak, cuma nebeng. Yang punya aslinya siapa? Yang sholat. Ketika kita ngaji, jauh yang sholat Allahu Akbar mesti direndahin, di alonan, di launan, dan buka masjidnya sama. Di madrasah karep teh deui hartina ge madrasah darosa yadrusu darsan bahwa dari sunwada ke madrusun tuh madrosun madrasatun tempat belajar di dinya mah ketongengan rek siku rek nang tempat belajar gitu arek kosidahan bae da tempat belajar ari di masjid pada masjid tempat yang bikin hati rusak, tidak bisa menerima takdir Allah itu manakala hatinya rusak dan disebabkan oleh kita selalu bergaul dengan orang-orang yang zalim. Siapa itu orang zalim? Yang cuma memikirkan dunia. Siapa itu orang zalim? Yang tidak pernah menghilangkan kebodohannya dari masalah ilmu agama. Harti mata radekna tak ada tuh ngek sok tutupan ya Ustaz bahaya kita mana tuh ijo eda cara beres nanti. Yang ketiga yang bisa merusakkan hati adalah nisyanu dunubil ma'iyah, melupakan dosa yang sudah terlewati. Nah Gusti abdi teh pangajian di Al-Muhajirin karena tinggal di Darul Iman getol, di masjid anu getol, tapi dagang nah Gusti teu payu wae dagang abdi teh. Bila ada di Tokopedia di teu payu Gusti tahajud abdi mentara tinggal nganahan-nahan. Bari melupakan dosa yang sudah sholat subuh berangan wae suka pengajian betara bukan lumayan kudu nanti suka pengajian kajian HSG nya kudu nanti bari jeung balik ngomong ke ustaz teh lumayan bunti mana lebat ya lebat bunti mana ya kamana tuh mbak atau sok bungelis oh kunci atau emas berang kene mangga awas balik deui pecat aing jeung ditoha ya kembali lagi. Satu, perut kekenyangan. Dua, suhbatul dzalimin, bergaul cuma dengan orang-orang yang zalim. Tiga, nisyanu dunubil madiyah, melupakan dosa yang sudah lewat. Perasaannya asal bener we nah Gusti padahal Allah maha adil mata dikitukeun ge da urangna geus kitu. Kalau kita melihat orang yang umroh atau orang yang pulang haji, biasanya yang diceritain yang baik-baiknya doang. Di Arab mah bangunan nage, bus nage, mobil nage. Teu diobrolkeun manehna lamun teh masuk aya nu nenggel teu puguh-puguh. Teu diobrolkeun nalika rek nincak teh jang dipanas di batu rumah henteu. Teu diobrolkeun manehna tersesat 100 kali. Karek di dunia ada apa? Nah, di Saudi
ayo ge panu kieu barang rek kudu keran teh giliran manehna mah diteresakeun teh nya ngantri nya saat pas giliran orang aja lancar lagi ngocor lagi itu airnya patah dibeja-beja gitu Nabi kata ya Allah kenapa gue sampai begini ya Allah tolong ya Allah gebrai weh pernah nutupan cai kasawah orang lain ngabubuk we ceurik di dinya astagfirullahaladzim karek kudu teh jalan gitu ya Nisyan untuk Nabi Madiyah melupakan dosa yang lalu. Makanya kalau kita punya masalah jangan dulu nyalahin misalkan ieu baruh beuteung ieu teh cakur-cakur ubar kamana-kamana nyalahkeun ka tetangga sabelah begitu leuhung tetangga sabelah eta nyalahkeun ka juri nu disilah cai da kamari teh cenah main ka ditu eta juri nu disilah cai cenah eta mah katoel untung jurigna teu ngomong coba lamun ngomong aing mah ento betul apa enggak seperti itu. Yang terakhir yang bikin macet hati tidak bisa berbahagia dengan takdir Allah adalah tulul aman. Tul ingat tol ada jalan tol apa itu tol panjang jadi tul itu panjang udah digubrakkeun kana til biomongan bukan nama tul kacau can minum berarti can minum lah ngacapuk tulul amal panjang lamunan panjang impian jadi banyak target tahun ini gue mesti punya rumah nanti bulan depan gue mesti beli sofa loh anak gue kan udah gratis nih sekarang udah mau lulus nih kuliah berarti gelarnya kan sudah S nih SPD ya setidaknya gue mesti punya mantu yang S juga dong jangan M dong mesti S dong bisa profil Bapak Takti kumaha cenah Ustaz apa hidup diawali dari mimpi bener hidup diawali dari sekali deui hidup diawali dari sekali deui ngomong kabeh hidup diawali dari hudang lain dari mimpi mah hees kumaha hidup atuh nya kalau kawe seragam arah Ustaz hidup diawali dari mimpi kumaha balik mimpi atuh di mesek buka cenah-cenah ibu mah. Jadi kita terlalu banyak keinginan itu akan bikin hati rusak fungsinya. Jadi mau berfungsi tekan nyeri. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Kaifa yasruku qalbu suwaral aqwan wa tabi'atu bi mir'atihi." Bagaimana hati bisa menerima cahaya dari cahayanya Allah apabila seluruh makhluk Allah, seluruh ciptaan Allah, beragamnya karya Allah itu melekat dalam hatinya. Rek kumaha hatena hurung cakang ngemprai kaditu bisa tawakal bisa ikhlas lamun dina hatena napal sagala nu salian di Allah. Mobil asup ka dieu, HP asup ka dieu, nya jabatan asup ka dieu, nya kain tidak tahu. Tapi orang kain sakit mah. Dulu saya baru beberapa kali pertemuan kitab Minahus Saniah 80 dari orang lain ka ieu mata kita pohon euy hancakan di kamana anak yang tema lagi ngacapuk ieu maksudna dengan hancak kita maksudna hancak teh naon step by step dari ngaji ieu mah diacak ieu mah di YouTube teh loba gitu. Nanti di kana YouTube jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi rek kumaha urang bisa nampak cahaya ti Allah nepikeun ka hate teh bisa ridho bisa ikhlas lamun dina hatena nganci sagala nu salian ti Allah anu kieu teh wah aya kopi pahit teh can kukuh juri teh can kukuh belum tentu serius. Kenapa saya tahu? Udah beberapa kali ada yang ngundang seperti itu.
pencet kieu teh lamun dipencet karasa nyeri mun nyuri karasa nyeri kieu berarti lain eta mah kepung eta mungkin dicarekan ku indungna bisa jadi mungkin hayang ganti meureun HP-na jadi naon teh ngaranna teh Apple meureun iPhone meureun ku indungna teu dipangalikeun jadi we heuras kitu bisa jadi dari dia ya kadang-kadang lampuna mah sakali tapi di dieu mah manggulan-gulan ingat terus nya hard for to forget bisa melupakan nanti begitu tuloy kaifa yarhalu ilallahi ta'ala wa huwa muqbalun bi syahawatihi bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah bagaimana dia bisa makrifat kepada Allah bagaimana dia bisa akrab dengan Allah merasakan maha rahman rahimnya Allah apabila dia muqbalun bi syahawatihi terjajah dengan syahwatnya apa itu syahwat keinginannya ulah hayang ulah embung eta ulah hayang ulah embung sekali deui ulah hayang heeh lamun di dieu bapak-bapak tapi sok carana teh sok digitukeun matak baretahkeun bapak-bapak ngonang deui masih ibu-ibu karek ayeuna deui bahas yang penting ulah hayang lamun eta ulah hayang lamun ulah hayang lamun sok atuh centing di luar ulah hayang lamun tah jadi penyakit teh kitu selalu menginginkan yang tidak ada jadinya lupa akan bersyukur kepada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid apabila kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya apabila tidak bersyukur boro-boro ditambah nu aya ge dileungitkeun ku Allah leres urang boga duit 1 juta murah misalkan 5.000 perak dah teh lain bersyukur untung ieu masih aya sesana dah teh inget wae kadu 5.000 tadi di mana ieu 5.000 nya leres sok kitu teh tara terang aku da kepengen sekarang sok lah pemajikan ustaz pemajikan hati usung leungit ya kita selalu menyesalkan sesuatu yang kecil yang hilang daripada mensyukuri sisanya yang gitu. Lanjut kaifa ya'amu ayat hulati hadratillah wa huwa lam yatatahhar min qablati jinabatihi bagaimana dia bisa masuk ke hadirat Allah hadirat itu ada jadi bisa merasakan kehadiran Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum jadi kita teh bakal leudeuh tenang ludeung daya kasieun gak ada takut sama sekali bisa merasakan bahwa dirinya dekat dengan Allah bagaimana bisa seperti itu selama dia lam yatatahhar min jinabati qablatihi selama dia teu pernah adus teh mandi besar tina hadas gede junub teh hadas gede di ibaratkeun teh hadas gede itu hadas besar salat aja gak akan sah apabila kita belum bersuci dari hadas besar. Nah ini gaplah yang namanya gaplah kita lupa kepada Allah itu dikategorikannya hadas besar nomor ahli suci selama dia can diajar adus can diajar mandi besar tina malaweungna gaplah teh malaweung atuh gaplah kita da urang boro-boro di luar pengajian di jero pengajian malaweung lolobana aya nu hees we kieu aya ayeuna lamun pikiran batur la ilaha illallah la ilaha illallah rupa-rupa pan eta teh bibir mah la ilaha illallah tapi hate mah duit apalan besarnya sakit dasar wah urang lagi kitu aya oge nu kieu la ilaha illallah la ilaha illallah ieu mah bisa sorangan pan yang mah bacaan geuning saking kuning mah
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pan ieu mah lain ulah lillah macam-macam. Jadi rekumaha urang teh yang bisa ngerasa deket dengan Allah, akrab dengan Allah, entong wae jeung Gusti atuh. Urang akrab di dieu jeung Bapak RW we heulaanan atawa jeung Bapak Bupati atawa jeung saha we tokoh di dieu misalkan jeung gubernur, da saeutik boga lalakon teh jeung teh ora teu deukeut Gusti boro-boro deukeut wawuhna ge henteu. Kabung-kabung melolobar nyalakeun ka Gusti teh. Gusti jangan dulu hujan ya sebelum gue sampai ke Permata Biru. Karena ujung baru geus ngabret hujan. Nah, Gusti ieu mah ujung baru Gusti di Permata Biru tah ieu. Ibu-ibu Darul Iman kan kitu patutna. Terus kumaha? Kaifa. Jadi kudu adus tina malaweung teh ka mana wae pikiranna lain ka Gusti Allah. Adusna kunaon? Kudu putri zikir. Eta cek Ibnu Athaillah sakandari moal bersih eta malaweung moal bersih eta error jadi teu sinkron tugas otak kuduna mikir lain tugas pinggir kuduna zikir lain udah tugas hate kuduna ikhlas lain tugas jasad kuduna ikhtiar kalah cuma blok gitu ikhlas Ustaz aku ikhlas pokokna mah ngan moal poho tapi ke dimana oge tah contoh error kitu mah ikhlas insya Allah kain din bae itu salah satu contoh error dina alatan kurang itu katakan dina Al-Quran surat Ar-Ra'd siapa orang yang bertakwa itu siapa orang yang paling sukses itu siapa orang yang dimanjakan oleh Allah itu yang dapat kasih sayang Allah itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah adalah orang yang beriman dan tentram hatinya kupeda getol zikir ke Gusti Allah. Itu ngaji teh lain nurutan bari zikir masak teh lain nyanyi gitu jika hai bari zikir begitu sulit karena gitu dikit itu punya wae di ustaznya tuh udah saha itu teh kita uang pinter baru tak ayeuna ya iklan heula ya keluar terus ala bidzikrillah tatma'innul qulub ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub akan tentram hati mata kurang kudu betul zikir ke Gusti mau dimabukna atau mau baca zikir ahal alhamdulillah makasih Ibu Haja ya omongan main situ ditambih tuh nabi kemana kita nabi kaheseng jadi seperti saha sih jalan beruntung teh alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi bukan hanya sekedar rukun iman yang 6 dijalanin, melainkan getol zikir ke Gusti Allah. Bare bobo zikir, bare emam zikir gitu. Reka kantor zikir, reka WC jempek ke WC